Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang diberi judul Trending di Lichess. Alireza Firoza kalah dari Magnus Carlsen, walau seharusnya menang. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Titlet Arena Februari 2021 yang berlangsung pada tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 3:35 waktu Indonesia Barat dini hari. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster Magnus Carlsen yang menggunakan nama akun Lichess Dr. Liechtenstein dengan rating Lichess 3078 dan rating FIDE 2862 menghadapi perlawanan Grandmaster Alireza Firoza yang menggunakan nama akun Lichess Alireza 2003 dengan rating Lichess 3113 dan rating FIDE 2749. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Alireza menggunakan catur buah hitam, sedangkan Magnus Carlsen menggunakan catur buah putih. Pertandingan ini menggunakan format waktu 1 menit tanpa increment, dan tentu saja karena waktunya sangat sedikit ya, atau waktu pikirnya sangat sedikit, maka akan terjadi banyak langkah lemah dan blunder yang dilakukan oleh kedua pemain. Di sini Magnus melangkahkan pion E4 dan dijawab Alireza Firoza dengan pion C5. Ini adalah pembukaan pertahanan Sisilia. Namun karena ini menggunakan waktu pikir yang sangat singkat, Magnus Carlsen mencoba variasi yang jarang atau bahkan hampir tidak pernah dilakukan oleh Grandmaster hebat lainnya ya, dengan pion B4. Ini merupakan variasi wing gambit. Pion B6 persiapan Vincenzo gajah dan pion A3, gajah B7 dan kuda C3, pion E6 dan benteng B1, kuda F6, pion E5 mengancam kuda pindah ke D5 sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda putih. Diterima ya, kuda pukul kuda di D5 dan gajah pukul kuda di D5. Kuda F3, kuda C6, pion B5 ancam kuda, dan gajah pukul kuda di petak F3 dengan tempo ancam menteri, dan menteri pukul gajah di F3. Kuda pukul pion di E5 dan ada tempo ancam menteri putih, dan menteri pindah ke G3. Kuda G6, pion H4, pion H5, dan gajah D3 mengancam kuda hitam 2 kali ya. Dan menteri F6 bertujuan untuk memberikan penjagaan lebih terhadap kuda hitam. Gajah B2 ancam menteri hitam dan menteri F4. Di sini mengajak pertukaran menteri dengan Magnus Carlsen. Menteri pindah ke E3, gajah D6, gajah pukul pion di G7, dan benteng G8 dengan tempo ancam gajah. Gajah kembali ke posisinya di B2, dan kuda pukul pion di H4. Gajah E4, dan kuda pukul G2. Di sini ada tempo skakster, namun masih ada gajah pukul kuda dan benteng pukul gajah. Menteri pukul menteri di petak F4 dan gajah pukul menteri di F4. Raja E2, benteng G5, benteng H4 dengan tempo ancam gajah dan pion E5. Benteng B ke H1 mengancam pion hitam 2 kali dan raja E7. Benteng pukul pion di H5, benteng pukul benteng dan benteng pukul benteng. Pion D6, pion A4, pion A6, pion C4, pion A pukul B5 dan pion A pukul B5. Benteng A4 ancam pion putih dan raja
D3 melindungi pion, benteng A2 mengancam gajah, dan gajah pindah ke C3. Benteng A3, raja E4, raja E6, dan sayangnya di sini Magnus Carlsen melakukan langkah benteng H8 yang sebenarnya blunder. Dan inilah alasan kenapa admin Tarigan Catur membuat posisi atau situasi papan menjadi seperti ini ya. Alireza Firoza yang berada di bawah layar. Karena di sini sebenarnya di langkah ke 32 ini sebenarnya Alireza Firoza mendapatkan momentum untuk menang lawan Magnus Carlsen. Namun karena waktu pertandingan begitu singkat, Alireza Firoza tidak melihat hal tersebut. Di sini justru yang dilakukan oleh Firoza adalah dengan benteng pindah ke A4. Ini membuat peluang menang dari Alireza Firoza sirna dan bahkan situasi menjadi berbalik. Kita kembali, jika di sini yang dilakukan oleh seorang Alireza Firoza adalah langkah yang terbaik, maka dia pasti menang di dalam pertandingan ini. Coba para pecinta catur sekalian menebak ya, taktik yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Firoza di dalam posisi seperti ini. Jelas ya, dengan gajah pukul pion di petak D2. Dan coba kita akan lanjutkan dalam posisi seperti ini menurut analisa komputer. Di sini balasan selanjutnya adalah dengan benteng skak di E8 misalkan raja D7 ancam benteng, gajah pindah ke B2 ancam benteng, pion skak di F5, raja pukul pion, dan benteng F3 skak, raja pindah ke E4, benteng skak di F4, raja D5, raja pukul benteng di E8, raja pukul pion di D6, pion E4, raja D5, dan seterusnya. Kita lihat inilah yang akan terjadi di papan apabila Firoza menemukan winning solution ya, dengan gajah pukul pion atau pengorbanan gajah tadi ya. Sayang ini tidak dilihat dengan gajah pukul pion, tetapi malah benteng pindah ke A4. Kita lanjutkan sampai Magnus Carlsen mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, situasi papan akan Tarigan Catur balik ya. Kita lanjutkan. Raja D3, pion F5, benteng B8, pion skak di E4, raja C2, benteng pukul pion di C4, benteng pukul pion di B6, dan raja D7. Raja B3, pion D5 melindungi benteng, benteng F6, dan gajah pukul pion di D2. Gajah pukul gajah di D2, dan benteng ke D4. Gajah F4, benteng skak di D3. Raja A4, benteng F3. Gajah E5, pion D4, pion B6, pion atau raja ya, raja C8, raja B5, raja B7. Dan di sini setelah Magnus Carlsen melakukan langkah benteng skak di F7 tepat di posisi seperti ini, Alireza Firoza memutuskan untuk menyerah. Karena memang kalau bisa dilanjutkan, maka sama saja Alireza Firoza akan kalah dalam beberapa langkah ke depan. Misalkan di sini yang dilakukan adalah dengan raja pindah ke C8, maka opsi yang ditawarkan adalah benteng skak di C7. Berbahaya apabila raja pindah ke B8 karena bisa ada semacam open skak ya. Oleh karena itu mungkin pindah ke D8 dan pion B7. Sudah susah. Di sini mungkin hitam sudah tidak ada pilihan lain ya. Dengan benteng pukul pion misalkan dan pion promosi menjadi menteri skak mat. Kita kembali. Apabila yang dilakukan adalah raja pindah ke A8, maka bisa dengan raja A6
Jika raja pindah ke, bahkan sini tidak bisa ya, pion maju, maka benteng skakmat. Jadi memang posisinya sudah sangat sulit. Dan oleh karena itu, Alireza Firoza memutuskan untuk menyerah dan melanjutkan ke game berikutnya. Tapi, walaupun Alireza Firoza kalah di dalam pertandingan ini, dia merupakan juara turnamen Titled Arena Februari 2021 yang diselenggarakan oleh Lichess. Juaranya Firoza, peringkat kedua Grandmaster Daniel Naroditsky, dan peringkat ketiganya baru Magnus Carlsen. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan konten-konten selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.